Halo, berjumpa lagi dengan aku dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga dengan mata kuliah akuntansi perbankan dengan dosen pengampu Dwi Pristianto Purbonugroho, sarjana ekonomi master magister, yang mana adalah kelompok dari yang pertama Mbak Wiwin Aryani, Eri Oktavianingsih, Novita Gwijangge, Bayu Erlangga, Oktaviana Puput, Aulia Prada Sinangling PA, Dia Safarini, Tika Uswatun Hasanah, dan Sela Bekti Lestari. Pengertian transfer sendiri adalah bank menyelenggarakan jasa pengiriman uang kepada masyarakat. Pengiriman uang atau transfer adalah perpindahan dana antara rekening dari suatu bank ke bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Kegiatan transfer akan memberikan manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer. Jasa transfer saat ini semakin canggih. Perkembangan terkini, Bank Indonesia telah menyelenggarakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Sistem ini sangat cepat dalam menangani transfer antar bank. BIRTGS adalah sistem transfer atau clearing antar bank seketika. Nasabah yang menggunakan fasilitas ini akan dapat mentransfer dalam waktu sangat cepat, dalam hitungan menit. Namun biayanya relatif mahal dan belum semua bank menyelenggarakan sistem ini. Dalam kegiatan transfer, sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang, yaitu merupakan pihak dari nasabah. Yang kedua adalah bank penarik atau driver bank. Bank perilaku transfer atau bank yang menerima dana dari amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada driver atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga ada bank tertarik atau driver bank. Bank yang menerima transfer masuk dari driver bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Yang keempat ada beneficiary atau pihak terakhir yang berhak menerima dana transfer dari driver bank. Lalu lintas dananya. Transfer dibedakan menjadi, yang pertama ada transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua ada transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Transfer keluar atau outgoing transfer. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebetan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Setoran-setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebagai nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau rak.
Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Keuntungan bagi bank yang melaksanakan transfer keluar adalah sebagai sarana untuk menciptakan pendapatan dalam bentuk komisi, peningkatan pelayanan kepada nasabah, peningkatan pangsa pasar bank, dan promosi lainnya. Pengiriman uang dilakukan oleh bank dengan cara memerintahkan cabang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada beneficiary atau orang yang berhak menerima transfer yang berdomisili di kota tertentu. Dengan demikian, terjadi hubungan antara cabang pemberi amanat dan pembayar transfer. Pertama, pada tanggal 1 Juni 2020, Bank Duta Yogyakarta menerima amanat dari nasabah Giro, Tuan Yudi, untuk mentransfer dananya sebesar 200 juta ke Bank Omega Jakarta untuk tabungan Santi. Untuk transfer ini, nasabah dibebani komisi transfer senilai 15.000 atas beban Giro. Dalam hal transfer dilakukan antar bank di luar kota, maka bank pengirim atau pemrakarsa atau drawer bank harus tetap berhubungan dengan kantor cabangnya di luar kota. Sedangkan kantor cabang di luar kota akan berhubungan dengan bank tertuju atau drawer bank melalui clearing. Dengan memperhatikan contoh 1, maka dapat dicatat pada jurnal di drawer bank Bank Duta Yogyakarta. Pencatatan jurnalnya adalah yang pertama, pencatatan di Bank Duta pada tanggal 1 Juni 2020 oleh Dr. Giro Yudi dengan debitnya 215.000. CR yaitu rak cabang Jakarta 200 juta. Sedangkan CR pendapatan komisi transfer yaitu masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari bank lain, bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana bank pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau drawer bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan umumnya, bank penerus akan memungut komisi. Yang pertama adalah merujuk pada contoh 1, maka pencatatan yang diperlukan adalah transfer masuk, yaitu pencatatan di Duta Jakarta. Pada tanggal 1 Juni, rekening pada DR Rak Cabang Yogyakarta, debitnya 200 juta, kreditnya adalah Giro Bank Indonesia yaitu 200 juta.